Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah 2 hari saya nggak update. Kayaknya hari ini harus bikin video. Dan kalian lagi stay di channelnya Imajinasi Maruf. Jadi udah 2 hari ini turun hujan terus dan kutu airnya itu susah ya. Apalagi untuk wadah-wadah saya yang ada di outdoor itu ternyata ada pengaruhnya guys. Jadi kesimpulannya masih tetap sama. Ketika kalian mau mencoba untuk mengukur kutu air, pastikan tidak terkena air hujan. Itu aja sih tipsnya. Video ini kita akan mulai dari melihat kutu air yang ada di belakang rumah saya. Jadi karena hujan terus, terpaksa saya tutupin menggunakan asbes, dan ini juga pakai, pokoknya diusahakan tutup supaya tidak terkena air hujan. Dan ini juga saya tambah tutup pakai keramik ya. Ini bukan hanya ditutupi menggunakan kain, tapi juga berlapis. Dan kalian bisa lihat guys, ini untuk wadah ini, sebenarnya wadah ini udah hampir sebulan. Iya, udah hampir sebulan kayaknya. Tapi green waternya itu masih jadi hijau. Dan saya masih optimis masih bisa saya taruh kutir. Kemarin saya taruh kutir lagi, cuman malam ini nggak kelihatan kutirnya. Cuman jentik nyamuknya banyak banget. Nah, ini juga jadi alasan saya kenapa saya tutupin pakai kain adalah untuk meminimalisir jentik nyamuk ya. Karena kan kita juga nggak kepingin ya, karena kita hidup di sini ada banyak orang, terus kita nggak kepingin wadah kutir kita itu malah jadi penyakit yang bisa jadi buah si malakama ya, yang malah nanti bisa ya penyakit-penyakit disebabkan karena nyamuk. Dan ini kutu air yang ada di wadah ember. Oke, ini kayaknya jadi banyak nih. Nanti ini kita akan ambil untuk starter. Nah, saya udah punya beberapa wadah baru untuk kutu air. Nanti kita akan pindah dan kita akan review wadah kutu air yang saya punya. Dan ini wadah kutu air yang sering saya ambilin. Kondisinya seperti ini ya. Ada kodok atau apa ini? Jadi kutu airnya gak kelihatan, lebih dominan ke jentik nyamuknya. Dan kita akan coba, ini kita harus hati-hati ya, karena ini di kebun, jadi kita harus hati-hati supaya tidak terkena hal-hal yang tidak diinginkan. Kayaknya saya nggak bakal buka semua ya, saya akan cuma buka satu aja contoh. Ini udah 2 hari nggak saya liatin, kira-kira seperti apa tampilannya. Bismillah, mudah-mudahan memuaskan. Wih, nah ada kutu airnya, tapi masih belum banyak. Tapi ya alhamdulillah tuh masih geremet-geremet, masih jalan. Kemarin habis yang ini 2 hari yang lalu saya panen, tapi kurang memuaskan karena saya panennya pakai saringan yang untuk hunting. Cari di alam ternyata nggak cocok ya kalau menggunakan saringan itu. Oke, ini tadi lumayan bagus prospeknya. Ini jelek, yang di situ juga jelek. Nanti kita akan ubah lagi. Pertanyaannya, untuk menjawab pertanyaan juga, kalau wadah kita itu kutu air sudah berkurang, apa yang harus dilakukan? Ya kita perbarui, jadi kita buang airnya, kita masukin air baru, kemudian kita masukin pakannya. Kalau saya kan menggunakan, tergantung mau pakai air hijau boleh, terus kotoran burung puyuh boleh, bebas. Karena saya punya semuanya, jadi saya bebas mau pakai yang apa aja. Jadi kalian kalau udah kutu airnya sudah tidak wadahnya sudah tidak menghasilkan kutu air, kalian ganti aja medianya. Dan ini
Ini wadah iseng-iseng saya. Jadi setiap habis nyaring, saringannya saya taruh di sini. Ternyata masih terdapat banyak kutu airnya. Dan tuh guys, ternyata masih ada kutu airnya tuh. Tuh pada berenang-berenang. Ini kutu air nggak dipelihara malah hidup. Tuh, nggak dipelihara aja hidup. Gimana kalau kalian bener-bener pelihara? Mudah-mudahan pasti hidup insya Allah. Oke, itu tadi koleksi peliharaan kutu air yang ada di belakang rumah. Jadi karena tempatnya itu berpepeten sama kebun, jadi nyamuknya itu banyak banget. Dan karena belajar dari situ, jadi semua wadah yang saya punya saya tutupin semua. Mau pamer juga, saya punya aquascape loh, baru saya bikin kemarin. Mau tahu seperti apa? Check it out. Nah, sebelum kita bahas tentang kutir lagi, jadi hari ini saya lagi mau nge-review sekilas ya tentang aquascape bikinan saya. Jadi karena kemarin itu ini akuarium nggak diurus banget, terus saya bilang, udah ini akuarium saya yang pegang aja. Akhirnya saya kuras, kemudian saya tata, saya masukin beberapa ikan yang saya jual. Jadi beberapa dagangan yang saya jual saya taruh di sini, dan ternyata membentuk sebuah ekosistem yang cukup stabil ya. Jadi ada bekas karang, ada karangnya, terumbu karang udah mati, ada danio, terus ada neon tetra sama blue electric, terus ada manfish sama dan corydoras. Sebenarnya ada black ghostnya juga ya, cuman black ghostnya nggak kelihatan. Oke, sekilas itu aja tentang aquascape. Lagi azan, kita tunggu dulu yuk. Oke guys, dan azannya udah berhenti. Saya punya waktu sekitar 5 menit untuk nge-review. Tapi nanti mau tebar starter juga ya. Oke, langsung aja kita review perkembangan kutu air yang saya pelihara. Ini adalah updatean kutu air yang saya punya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya mengkultur kutu air itu menggunakan wadah-wadah seperti ini ya. Wadah-wadah seperti ini. Cuman dikarenakan wadahnya yang terlalu kecil, terus ketinggiannya juga nggak terlalu tinggi, jadi setiap saya nyerok kutu air itu kotoran di bawah itu ikut terangkat, dan itu saya pikir nggak banget nih. Walaupun bisa, cuman kayaknya saya butuh lebih, karena kan kita butuh kutu air yang banyak, karena demand kita itu banyak sekali. Jadi kita sebisa mungkin harus bisa mensuplai, dan akhirnya saya putuskan untuk menggunakan bak-bak seperti ini guys. Dan bak-bak ini alhamdulillah terbukti cukup memuaskan. Seperti ini, kalian bisa lihat kutu airnya. Nah, jadi setiap wadah itu kutu airnya beda-beda sih, tergantung saya mau diserokin apa enggak. Dan kalau kita lihat, kalian akan mendapati beberapa ukuran kutu air ya. Ada yang kecil-kecil, terus ada yang ukuran udah bulat-bulat nih, yang udah bulat-bulat. Dan bulat-bulat ini adalah indukannya guys. Jadi indukan ini nanti akan bertelur dan menetas. Wah, ada kutu jetnya juga nih. Tuh. Waduh, ada kutu jet. Cuman asalkan kita bisa mengatur populasi kutu airnya itu banyak, insya Allah kutu jetnya itu tidak memiliki ruang untuk hidup ya. Pengalaman saya sih gitu. Jadi kalau kita bisa kalau kutu airnya banyak, jadi kutu jetnya itu kan sedikit. Tapi kalau kutu airnya sedikit, kutu jetnya nanti bisa jadi banyak kayak gitu. Jadi populasi itu mempengaruhi habitat yang kita siapkan. Jadi sebisa mungkin kita harus mengatur populasi kutu air kita tuh harus tetap banyak jumlahnya. Nah, dan ini masih terdapat jentik nyamuk ya, karena ini jentik nyamuk yang jujur pas ini tuh masih molos dari saringan yang sebelumnya, tapi sekarang ukuran udah dewasa. Dan dengan cara seperti ini saya lebih aman untuk mengkultur kutu air. Terus apa lagi ya, sebenarnya banyak banget sih pertanyaan yang ada di kolom komentar video saya.
Dan saya juga senang banget ya, alhamdulillah. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah pada nonton video ini dan udah klik tombol subscribe. Serius ya. Jadi belakangan ini saya tuh lagi senang banget mantauin perkembangan dari video yang saya buat. Pertama, jumlah view-nya itu banyak banget tentang kutu air. Saya nggak tahu kenapa, atau mungkin karena kebutuhan kutu air itu lagi banyak. Jadi banyak orang mau belajar bagaimana cara mengukur kutu air. Dan yang bisa saya sampaikan adalah mengukur kutu air itu insya Allah mudah, tapi kalian harus punya ilmunya. Kalau kalian nggak punya ilmunya ya percuma, gagal nanti. Nah, kalau udah gagal, jangan ngeluh, coba lagi. Cuman saran saya, kalau kalian mau mengukur kutu air, pakem yang paling pertama adalah airnya didiemin dulu semalam minimal. Kalau mau lebih dari semalam boleh nggak? Ya boleh lah, terserah. Kemudian untuk pakannya, pakan itu ada 3 yang bisa kalian gunakan. Bisa pakai alga chlorella atau green water, air bekas lele atau apalah, bebas. Kemudian kotoran burung puyuh, kotoran kambing, kotoran ayam, kotoran bebek, bebas lah, terserah. Pokoknya yang penting kotoran, ya komat. Yang ketiga fermentasi dan atau kol lah, terserah. Pokoknya bebas, kalian bisa gunakan apapun. Ini kayaknya saya harus sholat dulu, jadi ya pokoknya nanti kita lanjut video setelah saya sholat. Oke guys, sambil kita jalan ke musola. Nah, jadi ini nanti akan kita review. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini nanti akan kita review wadah yang mau kita tebar starter kutir. Tuh airnya masih bersih ya, masih bersih. Dan ini saya masukkan kotoran burung puyuhnya. Ini masih bersih, belum ada starternya sama sekali. Nanti ini akan kita review. Oke guys, kebetulan sholatnya udah dan langsung aja kita lanjut. Takut kemalaman, karena biasanya kalau saya bikin video malam ini juga harus saya posting. Ini tadi kutu air, wadah untuk kutu airnya. Dan cuacanya mau hujan, jadi langsung aja kita cabut. Aduh, tiup angin kayaknya nih. Wah, berarti oke guys, tiup angin. Langsung aja kita ambil starternya. Kita butuh ini dan kita butuh serakan kutu air. Oke, langsung aja kita ambil starter kutu air yang tadi dari belakang yang ada di ember warna hitam. Gak banyak sih kutu airnya, cuman ya namanya juga untuk starter ya. Jadi kita ambil yang di sini aja. Nah, lihat kutu air itu cuma segini. Nanti kita akan sebar di berapa wadah itu? 6 wadah. Bismillah. Ya, cuma dapat segini guys. Hilang. Segini untuk 6 wadah, kurang. Kita buka wadah yang tadi kita lihat untuk kita serokin kutu airnya buat tambah-nambah. Bismillah. Lumayan. Kalau ini banyak, cuman nyatu sama kutu airnya, jentik nyamuknya juga banyak. Apa-apalah. Oke, lumayan. Nah, kita sudah sampai. Kita taruh dulu. Pertanyaannya adalah, kira-kira kutu air segini dan nanti akan ditaruh di wadah 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa berkembang atau enggak? Kalau kalian mau tahu jawabannya, kalian jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya dan loncengnya biar nanti kalian tahu nih updatean dari
6 wadah yang sepunya. Oke, sudah? Oke, bagus. Terima kasih buat kalian udah klik tombol subscribe. Serius, karena subscribe kalian itu penyemangat buat saya bikin konten-konten lainnya. Dan langsung aja kita taruh kutu airnya sedikit-sedikit aja ya. Biar kita bisa lihat perkembangannya bagaimana. Jangan sampai jatuh, jangan sampai tumpah. Kutu air sekarang itu udah kayak uang. Mahal harganya. Oke. Nah. Ini gokil sih. Kotoran burung puyuhnya langsung terekstrak. Udah kayak teh. Tapi tai. Oke, kita tuang sedikit aja ya. Kita tuang bismillah. Ya Allah, mudah-mudahan banyak. Oke, stop. Tuh, mantep kan? Cuma dikit aja. Oh iya, ngomong-ngomong tentang statement yang tadi saya ucapin, kutu air itu sekarang berharga banget. Iya, karena emang saya mengalami sendiri. Banyak orang datang untuk beli kutu air sampai, ini saya nyerok dulu nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa, sampai ditungguin. Padahal kan saya nyeroknya lumayan lama ya, sampai ditungguin. Oke, segini aja. Selamat berkembang. Ih, nggak kelihatan. Biarin lah. Waduh, hujan, kita harus buru-buru nih. Kayaknya saya close dulu ya. Agak ribet nih kalau sambil nuangin sambil divideoin. Oke guys, udah saya taruh. Tuh ya, udah habis ya. Tadi kalian jadi saksi ya kalau saya cuma naruh kutu airnya sedikit. Dan sepertinya mau hujan. Kebetulan ada triplek bekas. Langsung aja kita pasang. Ya gitu, ala kadarnya aja. Nah, oke guys, mantap. Mungkin itu dulu video singkat hari ini terkait kultur kutu air. Jadi kalian udah lihat videonya, mudah kan? Ya insya Allah sih mudah dan kalian bisa lakukan di rumah kalian. Yang penting ada tempatnya, ada airnya, ada medianya. Untuk media bebas, kalian bisa gunakan apa aja. Kemudian ada starter kutu airnya. Yang jelas, oh iya, bersabar. Dia butuh sekitar 4-7 hari untuk mulai berkembang biak. Jadi jangan setiap hari kalian intip. Nanti seminggu kemudian baru kalian intip, baru kalian bisa melihat kalau kutu air yang kalian kutur itu berkembang. Dan terima kasih buat kalian udah nonton video ini. Dan oh iya, jangan lupa buat kalian yang belum klik tombol subscribe, diklik dulu tombol subscribe-nya, karena subscribe kalian penyemangat buat saya pribadi untuk bikin konten-konten lainnya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.